Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terkini mengenai dunia pasar modal. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook kita untuk perdagangan hari ini, Senin 5 Juli 2021. Memang di tengah maraknya pemberitaan mengenai PPKM mikro, maka ada ketakutan mengenai bagaimana pergerakan arah pasar modal di tengah banyaknya berita-berita mengenai COVID-19 dan PPKM mikro. Dan kalau kita lihat pagi ini ada beberapa emiten yang diberitakan, yaitu diantaranya adalah EMTK atau MTEK yang melakukan penyertaan saham pada Grab, ya. Kemudian ada berita mengenai Akra dan BES. Jadi Akra atau AKR Korporindo dan Bekasi Fajar ini berpacu untuk membangun kawasan industri. Kemudian ada berita mengenai pajak karbon yang akan mengancam industri semen. Lalu ada berita mengenai Krakatau Steel, kemudian bank digital, dan kemudian ada berita mengenai Excel, Agro, dan juga BRIS, ya. Dan terakhir ada berita mengenai MPPA. Jadi ada beberapa yang pagi ini diberitakan di beberapa grup-grup Telegram. Dan kalau kita lihat di penutupan dari market Amerika maupun Eropa yang terjadi di hari Jumat yang lalu, dapat kita simpulkan bahwa market Amerika bergerak satu arah, hijau. Sebaliknya market Eropa bergerak mix. Dan memang S&P 500 sendiri kembali menyentuh all time high karena melihat data pengangguran Amerika, job report Amerika yang semakin membaik. Kalau kita lihat, Dow Jones sendiri mengalami kenaikan 0,44% atau 152,8 poin ke 34.786. Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan 0,81% atau 116,9 poin ke 14.639. Sedangkan S&P 500 mengalami kenaikan 0,75% atau 32,4 poin ke 4.352. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa justru bergerak mix tipis, di mana kalau kita lihat FTSE 100 Index London melemah 1,9 poin atau 0,03% ke 7.123. CAC Prancis melemah 0,02% atau 0,96 poin ke 6.553. Sedangkan DAX Frankfurt justru menguat 0,3% atau 46,3 poin ke 15.651. Kalau kita lihat US 10-year bond sendiri masih aman, turun 3,31% atau 0,049 poin ke 1,431. Dolar indeks juga terpukul 0,309 poin atau 0,33% ke 92,226 poin. Sedangkan kurs rupiah sendiri saat ini diperdagangkan di 14.532,5. Melemahnya rupiah ini lebih banyak karena tekanan COVID-19. Karena sebenarnya kalau kita lihat dolar indeks sendiri sebenarnya sudah cukup melemah. Lalu kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di Amerika atau di New York Stock Exchange kembali melemah 0,6% atau 0,13 poin ke 21,40 atau kalau dirupiahkan adalah 3.117. Sedangkan EIDO ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika justru mengalami kenaikan cukup tajam 2,17% atau 0,44 poin
ke 20,74. Dan kali ini kalau kita lihat oil atau WTI oil, dalam hal ini minyak, mengalami penurunan 0,07 poin atau 0,09% ke 75,16. Gold mengalami kenaikan 0,37% atau 6,5 poin ke 1783,30. Timah mengalami kenaikan 242,5 poin atau 0,77% ke 31.570. Nikel naik 212,5 poin atau 1,17% ke 18.320. Silver naik 1,54% atau 0,4 poin ke 26,10, dan Copper mengalami kenaikan 0,94% atau 4 poin ke 427,60. Sementara itu CPO mengalami kenaikan 80 poin atau 2,15% ke 3.794. Sementara batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 1,5 poin atau 1,08% ke 139,25, dan ini sudah hanya berbeda 0,75 poin saja dengan all time high. Sementara batu bara Newcastle kontrak bulan Agustus mengalami kenaikan 2,55 poin atau 1,94% ke 134. Batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Juli mengalami pelemahan 0,12% atau 0,15 poin ke 123,6. Sedangkan untuk kontrak bulan Agustus mengalami kenaikan 0,98% atau 1,15 poin ke 121,15. Dan kita langsung meloncat ke opening atau pembukaan dari market regional Asia, di mana kalau kita lihat saat ini indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka di posisi 28.621,5 atau melemah 161,78 poin atau 0,57%. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney justru bergerak sebaliknya, mengalami kenaikan 0,31% atau 22,4 poin ke 7.331, dan Kospi Korea mengalami kenaikan tipis 0,41% atau 12,33 poin ke 3.294. Lalu bagaimana IHSG? IHSG dibayangi memang oleh adanya PPKM, adanya ketakutan penurunan kinerja ekonomi yang disebabkan oleh PPKM. Kami memprediksi bahwa hari ini IHSG akan terkoreksi tipis saja dengan masih bertahan dengan di atas support psikologisnya, dan ini wajar, koreksi wajar karena IHSG sudah menguat 4 hari berturut-turut. Jadi kami memprediksi ada koreksi sebesar, jadi IHSG akan berada dalam zona merah sebesar 51%. Tetapi ya kami tetap optimis bahwa penurunannya tidak akan dahsyat atau tidak akan dalam, karena kalau kita lihat faktor eksternal dalam hal ini adalah market regional Asia maupun market Amerika dan Eropa tetap cukup stabil ya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.